sekarang kita akan membahas masalah jinayah. Ada yang sudah tahu apa itu jinayah? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jinayah itu kalau menurut bahasa berarti penganiayaan terhadap badan, harta atau jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayah ini adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan dikisos atau membayar denda yang disebut dengan diat, bukan diet, tapi diat. Nah, jadi jinayah itu tindak penganiayaan dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan terhadap badan kita. Oke? Nah, macam-macam jinayah ada dua. Yang pertama pembunuhan dan penganiayaan. Nah, penganiayaan, ya Ibu akan membahas tentang pembunuhan dulu. Nah, pembunuhan menurut bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Kalau menurut istilah, pembunuhan itu adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau alat yang tidak mematikan. Dan pembunuhan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Oke, lanjut. Pembunuhan ada 3 ya, pembunuhan. Ibu akan menjelaskan pembunuhan ada 3. Yang pertama kita bahas dulu pembunuhan sengaja. Yang pertama yaitu macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan disengaja. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah. Ya, pembunuhan tersalah. Nah, Ibu akan membahas yang satu dulu, pembunuhan disengaja atau sengaja. Artinya pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelakunya sebelum dengan menggunakan senjata tajam. Berarti pelaku itu sudah ada niat, sudah tercantum niat di hatinya dengan rencana pembunuhan. Nah, pembunuhan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 93. Nah, lanjut. Terus pembunuhan semi sengaja. Yang kedua, semi sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat. Berarti kalau sengaja tadi ada niat, kalau semi sengaja sebaliknya, tidak ada niat membunuh dan menggunakan alat yang tidak berbahaya, tetapi dapat menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya apa? Contohnya misalnya melemparkan buah. Kita mau ngambil buah nih. Nah, melemparkan buah, tetapi buah itu batu yang kita pegang tadi untuk melempar buah, batunya terpleset terkena oleh orang lain dan orang itu mengakibatkan meninggal. Nah, itu disebut pembunuhan semi sengaja. Lanjut. Terus pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah ini perbuatan tanpa maksud menghilangkan kejahatan, tetapi mengakibatkan hilangnya seseorang. Contohnya hampir sama dengan pembunuhan semi sengaja. Lanjut. Terus
akibatnya kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Contohnya apa? Kita menghidupkan lilin, terus kita tinggal di rumah itu kita pergi ke tempat siapa, terus lilin itu terbakarlah rumah di situ. Ada orang yang lagi tidur. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, ini pembunuhan. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang penganiayaan. Penganiayaan. Nah, apa itu penganiayaan? Penganiayaan menurut bahasa tindak pidana terhadap tubuh. Menurut istilahnya yaitu tindakan seseorang merusak anggota badan baik tunggal maupun berpasangan. Kalau tunggal maksudnya apa ya? Bibir, hidung satu. Kalau berpasangan mata, tangan. Nah, itu yang berpasangan. Milik orang lain tetapi tidak sampai mematikan seperti melakukan pembunuhan. Nah, ini penganiayaan ini maksudnya hanya menganiaya, hanya terluka atau menghilangkan anggota tubuh tapi dia masih hidup. Itu penganiayaan. Macam-macam penganiayaan. Yang pertama, penganiayaan berat. Penganiayaan ada dua. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak anggota badan, bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan tersebut. Misalnya mata. Ada dua orang yang berkelahi dan yang satunya merusak mata seseorang dan mata itu menyebabkan kebutaan. Lanjut. Yang kedua, penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan. Nah, penganiayaan ringan ini artinya perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak, menghilangkan fungsinya, berarti tidak terluka. Seperti menimbulkan luka ringan saja, misalnya hanya lecet saja. Nah, itu disebut penganiayaan secara ringan. Sanksi jinayah. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan ada beberapa sanksi jinayah. Sanksi jinayah ini ada 4. Nah, sanksi jinayah. Sanksi jinayah. Yang pertama itu kisos. Yang selanjutnya yaitu sanksi jinayah. Nah, sanksi jinayah ini dari yang pembunuhan disengaja, yaitu hukuman pokoknya adalah kisos. Apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini, maka hukuman penggantinya berupa hukuman diat atau denda, yaitu dengan membayar denda berapa? 100 ekor unta dengan umur 120 3 sampai dengan umur 30, maksud Ibu 33 sampai 4 tahun, 30 lagi ekor unta dengan umur 4 sampai 5 tahun dan 40 ekor unta dalam usia hamil. Atau juga bisa dengan membayar 200 ekor sapi. Atau kalau tidak ada sapi berarti 2000 kambing. Apabila hukuman diat itu dihapuskan, sebagai gantinya hakim menjatuhkan hukuman takzir. Nah, setelah hukuman pokok dan pengganti ini terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja tadi, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat. Lanjut, pembunuhan semi sengaja sanksinya apa? Yaitu hukumannya adalah diat dan kafarah. Hukuman kafarahnya berupa memerdekakan budak yang mukmin dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau hukuman penggantinya dari pembunuhan semi sengaja ini adalah
warisan. Yang ketiga yaitu pembunuhan tersalah. Lanjut. Hukuman pembunuhan tersalah yaitu hukuman pokoknya pembunuhan tersalah ini adalah diat dan kafarah. Diatnya berupa 100 ekor unta, diantaranya 20 ekor unta betina 1 sampai 2 tahun, 20 ekor unta jantan umurnya 1 sampai 2 tahun juga, 20 ekor unta betina 2 sampai 3 tahun, 20 ekor unta hikah 3 sampai 4 tahun, dan yaitu 20 ekor unta jajah 4 sampai 5 tahun. Nah, hukuman kafarah ini berupa memerdekakan hamba sahaya mukmin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini sama seperti pembunuhan disengaja. Hukuman penggantinya yaitu puasa dan takzir. Hukuman tambahannya apa? Hilangnya wasiat tapi mendapatkan warisan. Oke. Sekarang ada 4 hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana secara Islam. Nah, ada 4. Yang pertama kisos. Yang pertama yaitu kisos. Apa itu kisos? Kisos itu adalah pembalasan yang serupa, maksud ibu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau merusak anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya. Kisos ini ada 2 anak-anakku. Yang pertama yaitu pembunuhan dan kisos menghilangkan anggota badan. Pembunuhan dan ini anggota badan. Syarat dilakukan kisos ada beberapa syarat. Yang pertama itu harus mukallaf. Syaratnya, syarat kisos 1 arti itu termasuk mukallaf. Yang kedua yaitu baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat disengaja. Yang kelima pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan. Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan. Nah, ini syarat-syarat kalau orang itu mau dikisos. Oke, lanjut ya. Yang kedua itu sudah ada kisos tadi, sudah ibu jelaskan. Syarat-syarat ini syarat-syarat pelaku. Sekarang syarat-syarat yang menjadi korban. Biar bisa mengkisos orang yang sudah membunuhnya, yaitu korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, baru bisa dia mengajukan kisos. Terus yang kedua, korban bukan bagian dari pelaku. Misalnya anak sama bapak saling berantem, saling membunuh atau saling bagaimana, nah itu tidak dibenarkan. Terus perbuatan pembunuhnya harus bagaimana? Harus langsung, bukan tidak langsung. Langsungnya dibunuh langsung ya. Kalau tidak langsung itu bukan kisos, tetapi dikenakan denda atau dia. Nah, terus yang ininya wali keluarga dari korban. Wali dari korban ini harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui maka kisosnya tidak bisa dilaksanakan. Oke. Terus yang kedua ini kisos. Sekarang yang kedua ibu akan menjelaskan tentang diat. Yang kedua diat. Diat ini yaitu harta benda yang diwajibkan harta yang wajib dikeluarkan karena tindak kejahatan. Kemudian diberikan kepada korban kejahatan atau walinya. Itu diat. Diat itu
membayar denda. Yang kedua, pembunuhannya tergolong semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhannya tersalah. Yang keempat, pembunuhannya kabur tetapi identitasnya sudah diketahui. Nah, dia ini dibebankan dengan keluarganya. Terus yang kelima, kisah sulit untuk dilaksanakan. Lanjut ya. Diat ini ada dua jenis diat anak-anakku. Yang pertama diat mukhalazo. Yang pertama diat mukhalazo ya, mukhalazo artinya denda yang berat. Denda yang berat. Nah, apa dendanya? 100 ekor unta terdiri dari 30 unta betina umur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor unta betina 4 sampai 5 tahun, dan 40 ekor unta yang sudah hamil. Orang yang wajib membayar diat mukhalazo atau niat denda besar denda berat ini yaitu pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh keluarga korban, pelaku pembunuhan semi sengaja, dan pelaku pembunuhan di tanah haram atau Mekah. Yang kedua, diat mukhafafah atau diat ringan. Yang kedua yaitu diat mukhafafah. Diat mukhafafah. Arti diat ini yaitu denda ringan. Apa itu denda ringan? Harus membayar yang apa? Harus membayar 100 ekor unta kepada keluarga korban dengan rincian 20 unta betina 3 sampai 4. Lanjut. Yang kedua, 20 unta betina umur 4 sampai 5 tahun, 20 ekor betina unta betina lebih dari umur 1 tahun. Yang satunya 20 ekor unta jantan lebih dari 2 tahun, satu lagi 20 ekor unta betina dengan umur lebih dari 2 tahun. Orang yang wajib membayar diat mukhafafah ini biasanya yang pertama, pelaku pembunuhan tersalah diangsu selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah diat. Nah, yang kedua, pelaku tindak pidana yang serupa melukai anggota tubuh, menghilangkan fungsinya atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Terus yang ketiga, ibu akan menjelaskan tentang takzir. Takzir ini hukuman yang bersifat edukatif, pendidikan yang ditentukan oleh hakim. Jenisnya bisa apa saja? Bisa dipenjara, bisa disekor kalau di sekolah, bisa ganti rugi, bisa pemecatan kalau dia sedang bekerja, bisa dengan pukulan, dan terakhir bisa dengan teguran. Nah, itu hukuman takzir. Sekarang yang keempat, kafarat. Kafarat, arti kafarat yaitu kafarat ini yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala atau janji. Kafarat ini merupakan tanda tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penebusan dosa. Nah, salah satu jenis kafarat ini Nah, sekarang ibu akan menjelaskan yang terakhir, apa itu hikmah dari jinayah tadi. Setelah ibu menjelaskan, kita simpulkan hikmah dari jinayah itu yang pertama, terpeliharanya hak kita sebagai manusia. Yang kedua, kita akan menjadi aman dan tentram. Yang ketiga, terjadinya kelangsungan hidup. Dan yang keempat, pelaku kejahatan akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kejahatan karena hukumannya sangat berat. Oke, Ibu sampai di sini menjelaskan arti jinayah. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dengan materi jinayah ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kita ketemu lagi minggu depan dalam materi yang berbeda. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.